Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta sahabat-sahabat yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam termasuk kita di dalamnya. Semoga sholawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman zolim ke zaman alim. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Hari ini saya berdiri di sini untuk membahas tema yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu hentikan perundungan, rangkul persaudaraan. Kita hidup di dunia yang seharusnya penuh dengan kasih sayang, saling menghargai dan berteman. Namun masih ada satu masalah yang mengganggu keindahan ini, yaitu perundungan atau bullying. Apa itu perundungan? Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain dan dilakukan secara berulang. Bentuknya bisa beragam, mulai dari fisik, verbal, hingga sosial. Perundungan fisik bisa berupa pemukulan, dorongan, atau tindakan kekerasan lainnya. Perundungan verbal mencakup ejekan, hinaan, atau ancaman. Sedangkan perundungan sosial melibatkan pengucilan, penyebaran rumor, atau tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang. Dampak dari perundungan sangat serius dan bisa mengubah hidup seseorang. Korban perundungan sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Mereka merasa terasing dan tidak memiliki tempat untuk bercerita. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental mereka, tetapi juga kinerja akademis, hubungan sosial, dan bahkan kesehatan fisik. Banyak korban yang merasa putus asa dan kehilangan harapan dan dalam posisi ekstrem. Beberapa di antaranya mungkin melakukan tindakan membunuhkan diri sendiri. Lalu, mengapa perundungan terjadi? Salah satu penyebab utama adalah kurangnya empati. Banyak pelaku perundungan tidak menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Mereka mungkin tidak memiliki contoh yang baik tentang bagaimana berinteraksi secara positif dengan orang lain. Selain itu, lingkungan yang tidak mendukung juga berkontribusi. Jika anak-anak tumbuh dalam lingkungan keras atau menyaksikan kekerasan, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Mengapa kita harus hentikan perundungan? Kita harus berhenti melakukan perundungan karena setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil. Kita perlu mengingat bahwa di balik setiap tindakan perundungan ada seorang manusia yang merasa sakit dan menderita. Kita semua adalah bagian dari komunitas dan kita bertanggung jawab untuk menjaga satu sama lain. Ketika kita membiarkan perundungan terjadi, kita juga berkontribusi pada atmosfer ketidaknyamanan dan ketakutan di lingkungan kita. Hal tersebut disampaikan oleh Allah melalui firman Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Ayat ini melarang bullying dalam bentuk apapun, termasuk mengolok-olok, menghina, menyakiti secara fisik, dan memanggil dengan julukan yang buruk. Ayat ini juga mengingatkan bahwa setiap manusia dan kelompok memiliki nilai dan martabatnya sendiri. Mari kita bahas langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menghentikan perundungan dan menciptakan suasana persaudaraan di sekitar kita. Langkah pertama yaitu meningkatkan kesadaran tentang perundungan. Kita perlu mendidik diri sendiri dan orang lain tentang apa itu perundungan dan dampaknya. Dengan diskusi di kelas, seminar, dan kampanye kesadaran dapat menjadi cara yang efektif untuk mengedukasi teman-teman kita. Langkah kedua yaitu menumbuhkan empati. Mari kita tanamkan rasa empati di dalam diri kita dan lingkungan kita. Kita bisa mulai dengan mengajak teman-teman untuk memahami perasaan orang lain. Ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita akan lebih
dan cenderung menghindari tindakan yang menyakitkan. Langkah ketiga yaitu dukung satu sama lain. Kita harus menciptakan komunitas yang saling mendukung. Ketika kita melihat seseorang yang mengalami perundungan, kita perlu menunjukkan dukungan dan membantu mereka. Langkah keempat, jadilah teladan yang baik. Sebagai seorang siswa dan muslim, perlihatkan sikap saling menghormati, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Tindakan kecil seperti mengucapkan kata-kata yang baik atau memberi pujian dapat membuat perbedaan besar. Langkah kelima dan terakhir, yaitu lapor dan hentikan. Jika kita melihat atau mengalami perundungan, sangat penting untuk melaporkannya. Kita tidak boleh diam. Dengan melaporkan tindakan perundungan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain yang mungkin menjadi korban di masa depan. Setelah kita membahas langkah-langkah untuk menghentikan perundungan, mari kita fokus pada tema rangkul persaudaraan. Kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat keempat dari surat At-Tin yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jika kita mengolok-olok orang lain, artinya kita telah mengolok-olok Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, daripada kita membuat musuh, mari kita membuat persaudaraan. Persaudaraan adalah fondasi dari sebuah komunitas yang sehat. Dengan saling menghargai dan mendukung, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Persaudaraan berarti kita berdiri bersama, terlepas dari perbedaan yang ada. Kita semua memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kita semua memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, karena yang membedakan hanyalah ketakwaan. Teman-teman, mari kita hentikan perundungan dan rangkul persaudaraan. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif. Ingatlah, setiap tindakan baik sekecil apapun akan membawa dampak yang besar. Mari kita jaga satu sama lain dan ciptakan dunia di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Dengan begitu, kita tidak hanya menghentikan perundungan, tetapi juga membangun persaudaraan yang kuat di antara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.